Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Metopen yang beranggotakan Anastasia Fauzianti, Vivit Mariasari, Ilma Nafiah, Rofiko Erni, Nurul Mahmudah, Sobihatur Rojabiah, Intan Nurmaya, Fitria Rahmawati, Ika Sulistiani, dan Arma Rizky akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai teknik analisis dan interpretasi data. Topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, teknik analisis data, yang kedua, teknik analisis desain kausalitas, yang ketiga, jenis perangkat lunak yang digunakan untuk teknik analisis data, dan yang keempat, interpretasi hasil analisis data. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data. Yang pertama ada teknik analisis data untuk desain riset kuantitatif deskriptif. Untuk desain riset kuantitatif deskriptif, menggunakan teknik analisis statistik deskriptif saja, tanpa ada teknik pengujian hipotesis. Peneliti hanya melakukan analisis yang bersifat menjelaskan fenomena yang ada dihubungkan dengan teori yang mendasari riset yang dilakukan. Yang kedua, ada teknik analisis data untuk desain riset korelasional. Untuk desain riset korelasional menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasional. Peneliti di samping menjawab tujuan penelitian yang bersifat menjelaskan, juga menganalisis atau menguji hubungan antar variabel. Yang ketiga, ada teknik analisis data untuk desain riset kausalitas. Pada desain kausalitas, data dapat dianalisis dengan beberapa teknik analisis statistik inferensial, baik yang menguji hubungan atau korelasi antar variabel maupun yang menguji pengaruh atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen yang diamati. Berikut ini ada beberapa tekniknya. Yang pertama ada moderating regression analysis, yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk menguji kuat lemahnya hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua ada teknik analisis diskriminan, yaitu teknik analisis data yang tujuan utamanya adalah untuk memahami perbedaan kelompok dan untuk memprediksi kemungkinan yang suatu entitas akan menjadi kelompok atau kelas tertentu yang berdasar pada variabel independen metrik. Dan yang terakhir ada teknik analisis regresi logistik, yaitu teknik analisis yang dapat digunakan jika variabel dependennya diukur dengan skala nominal dan independennya diukur secara metrik. Yang keempat ada teknik analisis studi peristiwa. Teknik analisis data untuk desain studi peristiwa adalah teknik analisis yang menitik beratkan pada suatu peristiwa tertentu yang dapat direspon oleh pasar modal melalui indikator tertentu, di antaranya pergerakan harga saham. Langkah-langkah analisis studi peristiwa yaitu sebagai berikut. Pertama, menetapkan definisi peristiwa. Yang kedua, menyusun pemilihan kriteria. Yang ketiga, menghitung return dan abnormal return. Yang keempat, menyusun prosedur estimasi. Yang kelima, menyusun prosedur pengujian. Yang keenam, memperoleh hasil empiris. Dan yang terakhir, menyusun interpretasi dan simpulan. Dan teknik yang kelima adalah teknik analisis data untuk desain riset eksperimental. Ada dua jenis desain riset eksperimental, yaitu desain eksperimen nyata dan desain eksperimen semu. Teknik analisis data untuk kedua jenis desain eksperimental tersebut sama, yaitu dengan membagi jenis sampel menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kelompok pembanding atau pengendali. Materi yang selanjutnya kita akan membahas teknik analisis multivariat untuk desain kausalitas. Analisis regresi sederhana yaitu merupakan alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas satu variabel dependen dan satu variabel independen. Langkah-langkahnya dalam analisis regresi sederhana yaitu 1. Uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil
Uji tersebut biasanya berupa tabel yang diikuti dengan penjelasan berupa narasi yang menjelaskan interpretasi isi tabel tersebut. Dan yang kedua, uji asumsi klasik yang berisi normalitas data, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dalam uji asumsi klasik ini, tanpa menggunakan multikolinearitas karena variabel independennya hanya satu. Dan yang ketiga, uji ketetapan atau keberartian model uji F dan uji korelasi determinasi atau R kuadrat. Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen bagaimana yang diformulasikan dalam satu model persamaan regresi linier sederhana sudah tepat. Kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besar nilai F dan nilai signifikan P. Jika hasil analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, maka persamaan regresi signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linier sederhana sudah tepat. Begitu sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model diformulasikan dalam persamaan regresi linier sederhana belum tepat. Yang selanjutnya, yang keempat, uji signifikan variabel atau uji T. Uji T dilakukan dengan bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap satu variabel dependen, bagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi. Kriterianya pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai T dan nilai signifikan P. Jika analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, maka pengaruh variabel independen terhadap satu variabel dependen, maka secara statistik signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara statistik tidak signifikan. Jika hasil analisis uji T signifikan dan tanda nilai koefisien regresinya positif, maknanya akan ada pergeseran arah yang sama antara variabel independen terhadap dependen. Sebaliknya, jika tanda nilai koefisien negatif, maka maknanya akan ada pergeseran arah yang berlawanan antara variabel independen terhadap dependen. Yang kedua, analisis regresi linier berganda. Berbeda dengan analisis regresi sederhana, terutama pada jumlah variabel independen yang diformulasikan dalam model statistik. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda, yang pertama, uji statistik, sama dengan analisis regresi sederhana. Hasilnya berupa tabel yang diikuti dengan penjelasan berupa narasi yang menjelaskan interpretasi isi tabel tersebut. Yang kedua, uji asumsi klasik yang bermaksud untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat masalah asumsi klasik atau tidak. Ada 4 uji asumsi klasik yang digunakan atau dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan uji signifikasi model dan variabelnya, yaitu uji normalitas data, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Yang ketiga yaitu uji ketetapan atau keberartian model, uji F, dan uji koefisien determinasi atau R2. Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independen terhadap satu variabel dependen sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat. Jika hasil analisis menunjukkan nilai P kurang dari 0,05, maka persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diformulasikan dalam persamaan regresi linier terdapat
sudah tepat. Sebaliknya, jika hasil analisis menunjukkan P lebih dari 0,5, maka model persamaan regresinya tidak signifikan pada level alfa sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model diformulasikan dalam persamaan regresi linear berganda belum tepat. Uji koefisien determinasi atau R2 merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear yang diestimasi dengan OLS sebesar 0,630, maka berarti bahwa variasi variabel independen yang diformulasikan dalam model riset mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 63%, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 37% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam model riset. Yang terakhir, yang keempat, yaitu uji signifikan variabel atau uji T. Bertujuan untuk menguji signifikan atau signifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model. Selanjutnya adalah analisis regresi pemoderasi. Analisis regresi pemoderasi merupakan teknik analisis yang sering digunakan oleh peneliti akuntansi manajemen atau perilaku. Nah, langkah-langkah MRA ini diantaranya apa? Yang pertama adalah menyusun model MRA. Yang kedua, uji statistik deskriptif. Ketiga, uji korelasi. Keempat, uji asumsi klasik sama dengan uji asumsi klasik pada regresi linear berganda, yaitu setidaknya menguji normalitas data, heteroskodastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Yang kelima adalah regresi linear yang dilakukan untuk menguji satu persatu dalam persamaan regresi tunggal untuk masing-masing variabel independen. Yang keenam, regresi multivariabel. Tujuannya menguji pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel pemoderasi, baik variabel yang independen sesungguhnya maupun yang semu atau yang diduga akan menjadi variabel pemoderasi. Yang ketujuh, MRA. Tujuannya menguji pengaruh masing-masing variabel independen dan variabel pemoderasi, baik variabel independen yang sesungguhnya maupun yang semu atau yang diduga akan menjadi variabel pemoderasi dan juga variabel pemoderasi X1 dan X1 atau X2. Analisis diskriminan berganda dan regresi logistik. Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis diskriminan berganda adalah 1. Menentukan desain riset. Yang kedua, ukuran sampel yang dibutuhkan untuk estimasi fungsi diskriminan. Selanjutnya adalah divisi sampel untuk tujuan validasi, kemudian pengujian asumsi normalitas multivariat dan metrik varian kovarian antar kelompok. Yang kelima, menetapkan metode estimasi fungsi diskriminan estimasi simultaneus. Yang keenam, menilai ketepatan prediksi menggunakan metrik klasifikasi. Yang ketujuh, interpretasi hasil fungsi diskriminan, dan yang terakhir adalah validasi hasil diskriminan. Kemudian, langkah-langkah analisis regresi logistik terdiri dari 1. Menentukan desain riset, yang kedua estimasi model regresi logistik, dan yang terakhir adalah interpretasi koefisien. Materi yang selanjutnya adalah mengenai analisis struktural equation modeling. SEM ini merupakan teknik analisis yang memperkenankan hubungan terpisah untuk setiap rangkaian konstruk endogen. Di dalam analisis SEM ini, variabel independen disebut juga dengan variabel eksogen dan variabel dependen disebut dengan variabel endogen. Nah, ada dua komponen dasar yang menjadi ciri khas SEM, yaitu model struktural dan model pengukuran. Model strukturalnya adalah model jalur yang menguji pengaruh konstruk eksogen terhadap konstruk endogen, sedangkan model pengukuran yaitu model konfirmatori yang menjelaskan kontribusi indikator-indikator yang membentuk suatu variabel dependen dan independennya tersebut.
Nah, teknik analisis SM ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung melalui variabel intervening, pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yang ditentukan atau dipilih oleh peneliti. Ada langkah-langkah untuk melakukan SM ini, analisis SM, yaitu diantaranya yang pertama menetapkan konstruk individual, yang kedua mengembangkan dan menspesifikasi model pengukuran, yang ketiga mendesain studi untuk memperoleh hasil empiris, yang keempat menilai validitas model pengukuran, yang kelima menyusun spesifikasi model struktural, dan yang keenam menilai validitas model struktural. Ada dua teknik analisis dalam analisis SEM, yaitu yang pertama analisis konfirmatori dan analisis statistik inferensial. Yang konfirmatori adalah tujuannya untuk menguji model pengukuran, yaitu menjelaskan kontribusi dimensi atau indikator terhadap terbentuknya variabel yang diobservasi. Sedangkan analisis statistik inferensial tujuannya untuk menguji model jalur yang menguji hubungan kausalitas variabel laten atau konstruk eksogen terhadap konstruk endogen. Berikutnya ada jenis-jenis paket perangkat lunak untuk mendukung teknik analisis data. Jadi ada beberapa paket perangkat lunak yang dapat membantu atau mendukung dilakukannya teknik analisis data terhadap data yang diobservasi. Di antaranya ada Statistical Package for the Social Science atau biasa dikenal SPSS, yang kedua Econometric Views atau EViews, yang ketiga Data Analysis and Statistical Software atau STATA, yang keempat Statistical Analysis System atau SAS, yang kelima Partial Least Squares atau PLS, dan keenam Linear Structural Relation atau LISREL, dan yang ketujuh adalah AMOS. Ini merupakan program visual untuk Structural Equation Modeling. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai interpretasi hasil analisis data. Interpretasi hasil analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data dengan bantuan perangkat lunak tertentu sesuai dengan desain riset yang ditentukan. Interpretasi pada dasarnya adalah mencari tahu apa arti dari angka, simbol, narasi, ataupun cerita yang diperoleh dari penelitian tersebut. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.